Allah Akbar. Kok mama? Papa ganteng cinta mama. Papa suka mama cantik. Ada berapa anak saya? Kamu doang? Saudaramu? Ada 5. Aku melihat kehidupanmu. Aku jatuh cinta terhadapmu. Tapi dunia kita berbeda. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listik Saya Bang Lima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini markas Mata Langit kedatangan tamu jauh dari luar pulau, tepatnya dari Binjai, Sumatera Utara. Beliau adalah Ibu Jessica. Cantik ya, tidak terlihat seperti orang yang sedang sakit, tapi beliau memiliki keluhan baik kesehatannya maupun psikisnya yang tidak wajar atau di luar nalar. Nah, bisa langsung diceritakan Ibu Jessica apa yang dirasakan sehingga memutuskan untuk bertemu Mata Langit? Ya, selama ini saya merasakan gelisah. Kalau malam tuh suka terbangun dan merasakan sakit kepala dan juga suka panas tuh Mbak di kaki gitu. Itu panas di kaki tuh kiri kanan semuanya atau Satu. salah satu? Sebelah kiri doang. Tapi tapaknya. Dan suka gerak-gerak gitu juga, kalau udah kepanasan tuh selalu gerak Sudah gerak gitu. di luar kendali gitu? Ya gerak aja gitu, nggak bisa stay gitu, nggak bisa diem, gerak gitu aja. Tapi sadar? Sadar. Sakit kepalanya itu macam apa? Migrain ya sebelah? Terus waktu chat sama saya katanya sering mendapatkan gangguan gaib 1x24 jam. Itu maksudnya gimana? Apa sepanjang hari itu Karena saya ada merasakan serangan ada gimana? serangan gitu kan, meresap dari belah kiri masuk gitu, resapan gitu Panglima. Oh, jadi Itu yang bukan saya rasakan. kesurupan gitu bukan? Oh. Terus ini berat Mbak, suka berat ini. Tapi bagaimana Mbak tahu bahwa itu adalah gangguan gaib atau ada serangan? Apakah ada yang pernah? Karena saya berobat juga, ruqyah juga baik. gitu. Jadi sebelum ke Mata Langit memang sudah menjalani berbagai macam pengobatan ya. Kalau yang pengobatan medis apakah sudah? Sudah, tidak ada masalah. Sakit kepala, kaki, gelisah, tidur suka terbangun. Terus Udah minum obat juga kan, kadang obat gede gitu, obat dokter. Udah kita minum 2, 3, nggak mempan juga. Terakhir dibantu kan Panglima sama dibaca-bacain ruqyah. gitu, sembuh. Tapi sesaat ntar keluar nih, jalan nih bareng suami kan, datang lagi tuh. Oh, udah berapa lama kejadiannya? Bertahun deh Mbak, tapi nggak tahu ingat berapa tahun, tapi lama. Ada 5 tahun? Iya. Lebih? Oh, lebih ya? mm-mm. Selain keluhan secara fisik, apa lagi yang dirasakan? Apakah di rumah ada yang aneh, misalkan ada Kalau di rumah nggak binatang pernah, masuk? nggak atau- ada. ya? Mm-mm. Terus apa lagi yang ingin diceritakan yang kira-kira pengen dipantau Panglima? Ya kalau bisa apa ya, gaibnya diselesaikan Panglima saya. Kayaknya udah nggak sanggup Mbak gitu, pengen tuntas aja nih. Nah, padahal sudah berobat ya, Udah, secara spiritual. Sebelum mengalami sakit itu ada mimpi apa aja? Mimpi banyak. Apa aja salah satunya? Pernah bersetubuh sama orang gitu, makhluk gaib gitu. Makhluk gaib, Tapi nggak mimpi. kelihatan wajah, nggak kelihatan. Cuma kelihatan ini putih pakai baju warna hitam kayaknya. Itu pernah sering atau berapa kali? Itu sekali sering mimpi laki-laki yang nggak aku kenal gitu. Udah gitu aja Panglima. Itu datangnya mimpi itu pada saat di rumah atau lagi nginep di tempat lain? Di rumah. Apalagi Panglima yang mau ditanyakan biar diceritakan? Itu aja sih, Dipantau. cukup. Ya sudah, kalau begitu apakah memang ada gangguan gaib nih di badannya Mbak Jessica nih Panglima? Ya, saya melihat badannya terbalut kain kafan. Itu terlihat sekali. Kenapa? Tarik nafas. Ada makhluk sampah, saya lihat. Makhluk sampah tuh biar dia nggak disukai. Panglima nih Mbak Jessica merasakan ini. Iya dingin maksudnya ya. Dingin. Bahannya merinding, kaki merinding. Habis itu ular besar sekali. Itu di kakinya yang bergerak-gerak tuh ekornya yang begini-begini tuh. Astagfirullahaladzim. Ekornya yang mengibas-ngibas begini, itu terlihat saya. Makhluk hitam bertaring, yaitu yang suka datang di malam mimpinya, yang pernah katanya kayak memperkosa. Siluman nenek-nenek, saya lihat ada juga di badannya nempel. Itu kelihatan sekali ya, biar nggak disukai orang, biar jelek, Iya, biar gitu-gitulah. Iya, Ya, itu terlihat sekali. Mbak merasa? Memang iya benar. Habis itu ada anak kecil,
ada beberapa anak kecil 3 apa 5 gitu, anak kecilnya tapi kayak kerdil gitu, bertaring, kupingnya panjang, ada siluman kelelawar juga saya lihat, makhluk bersayap siluman kelelawar. Jadi ramai sekali nih. Ini kayaknya udah ada dari beberapa orang, bukan dari satu orang kiriman ini gitu. Berarti ada beberapa dukun. Mungkin ada sekitar 2 atau 3 ini dari beberapa arah dan dari orang yang berbeda-beda saya lihat. Tapi niatnya memang menghancurkan, Iya benar. mau membuat tidak bahagia, Berpisah sama suami, itu maunya mereka. Iya, Saya tahu. maunya dibuat nggak bahagia aja lah. Iya benar. Apapun dikerjakan nggak jadi, tidak ada persatuan gitu. Jadi kayak dipecah belah gitu, saling benci, Benar. saling benci, saling nggak suka gitu. Maaf kalau boleh tahu, kalau pernikahan sendiri sudah berapa lama? Jalan 11. 11 tahun lumayan lama ya, maksudnya Jalan untuk 11 bertahan walaupun banyak ujiannya ya. Oke, kalau begitu Ibu Jessica pengen diungkap lebih dalam makhluk-makhluk yang ada di wadahnya itu Nggak ada juga suka sesak nih, dada suka sesak, kepala suka berat, Iya, benar. jantung suka berdebar, detak jantung tidak stabil, Iya, benar. berdebarnya gitu. Emosi Kadang juga ada stabil. ke pinggang ada juga berasa nggak Pinggang sakit? kayaknya enggak. Pinggang nggak ya? Berarti ke dada aja nih. sama dada emosi sama katanya kepala. Bang Lima, emosi nggak stabil. Emosi, karena memang biar apa ya, nggak terkendali emosinya dan alam pikirnya gitu. Astagfirullahaladzim, Allah Akbar, Allah Akbar. Kaget, oh demi Allah. Ayo sini jangan takut. Kamu siapa ya? Kenapa kamu jahat nyerang saya? Aduh. Iya, aku pikir mau kabur, aku jaga di situ malah ternyata nyerang Mbak Jessica. Nggak apa-apa, tenang aja. Ada Apa-apa, saya. tenang Mbak, Iya, tenang iya. aja Ada dulu saya. ya. Kita biar ungkap Kamu nih. siapa? Tak akan hancur dia, tak akan. Tak hancur-hancur, maksudmu harusnya dia udah hancur gitu menurutmu, tapi ternyata belum. Tak selamanya kau akan bertahan. Tak selamanya kau Maksudnya nggak bertahan itu apa? akan tegak berdiri. Mungkin dilihat Mbak kelihatan masih sehat, bugar Iya. gitu. Mereka mau saya memang kalau nggak mati pisah sama suami. Memang itu memang. Emang targetnya harus seperti apa? Memang salah saya apa? Keluar nggak pernah juga di Binjai, nggak pernah bergaul saya orangnya. Bukan sombong, memang saya nggak. Coba jelaskan dulu. Suatu saat nanti kau akan tumbang olehku. Kenapa kok pengen ibu tumbang? Salahnya apa? Kau akan terjatuh dan tak bisa kau bangun kembali. Tak bisa lagi kau bangun kembali. Apa yang kau cita-citakan semuanya akan kubuat kau terpecah dengan siapapun. Dengan siapapun. Berarti bukan hanya dengan suaminya. Maksud kamu siapapun tuh dengan siapa aja mau dipisahkan? Terpisah kau dari orang-orang terdekatmu. Coba jelaskan dulu, kenapa kok setega itu Tuan kamu? Memangnya salah Ibu Jessica? Apa yang kau lakukan sehingga orang melihat Mbak Jessica ini kayak nggak suka, jadi seperti mau menjauh, dari seperti jengkel, jadi seperti benci. Kenapa kau mengadu domba? Agar tak ada lagi yang selalu menemaninya. Biarkan saja dia dalam kesendirian. Biar sendiri, biar ada stres, biar dia nggak ada temen, biar dia nggak suka sama dia. Itu mau kamu ya? Iya, caranya gimana? Kok orang lihat Mbak Jessica-nya nggak suka tuh, apa ada makhluk di badan Mbak Jessica yang ngeselin orang lihat jadi benci atau gimana? Teman Dia kamu? dibuatlah orang membencinya dan dibuatlah dia seakan-akan benci kepadanya. Kubuat saling membenci di antara sesamanya. Iya. Iya benar. Ini wujudnya apa sih Pak Liwa ini? Yang tinggi besar hitam itu. Oh, Siapa yang menyuruh kau berbuat begitu? Dia wanita. Jangan pernah kau berharap akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupmu. nanti diobati. Aku pun sudah
dia merasakan semuanya dari kau. Maksudmu merasakan semuanya? Apa kamu yang datang ke mimpinya dan menyetubuhinya? Sakitnya? Apa namanya? Kontak. Sabar ya, ntar obati kita korek-korek dulu nih. Sudah lama aku menemanimu. Oh, benar berarti. Tapi waktu datang ke mimpi bukan berwujud tinggi besar hitam ya, berwujud manusia ya? Nggak cakep. Cakep. Putih. Yang datang bukan kamu tuh, Cuma lihat tangannya Panglima. karena menurut Jessica cakep, kamu kan nggak cakep. Jika aku mewujudkan asliku, dia akan merasakan ketakutan yang begitu mendalam, sehingga kita tak bisa saling menikmati. Di saat itu dia pun sama. Sama itu maksudmu menikmati? Tanyakan kepadanya. Apa maksudnya kamu mendekati di mimpinya dan menyetubuhinya? Kamu suka sama Mbak Jessica? Tidak ada rasa suka. Aku hanya memanfaatkan keadaan itu. Aku pun harus menghancurkan dalam tubuhnya. Oh, sebenarnya makhluk ini ditugaskan untuk menghancurkan, tapi lihat Mbak cantik dia memanfaatkan gitu. Apanya yang sudah kamu rusak? Aku mengikuti aliran kuda-kudamu. Gini, Akan kuhancurkan kuda-kuda kan daerah rahim gitu loh. Kamu merusak rahimnya. Jangan main-main kamu. kuda-kuda kakimu. Oh, kaki. Kamu apain kakinya? Iya sih. Kakinya panas ya? Iya benar. Oh, yang buat kaki panas itu kamu. Itulah kami. Dengan bersemayam di kakinya gitu, jadi kakinya sakit. Kami semuanya berada di dalammu. Semua berada di dalam tubuhnya Mbak Jessica. Berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada kamu dan komplotanmu. Maksudmu kayak gitu? Dia dan aku pun berjalan di dalam tubuhmu. Oh, yang Mbak merasa ada yang jalan ya? Itu di mana? Itu di kepala ya kamu ya? Yang sering jalan-jalan ya? Ya, Kamu. dan kau pun merasakan. Iya emang. Kadang seret. Benar Migren. benar. Hidup kayak hidup. Benar-benar ya di kepala. Saya pikir ular. Banyak kamu. Agar kau Ya blank. tak bisa berpikir Emang benar. dengan sempurna. Sering Ada blank ya? emosi, mungkin nggak sanggup berpikir kan? Iya benar. Kalau ular apa tugasnya? Dia bukan dari golonganku. Tadi kata Bang memang beda, arahnya berbeda. Ini yang arah satu, yang ular tuh arah. Ya sekarang yang teman kamu aja coba jelaskan. Yang dari dukun yang sama itu ada berapa makhluk selain kamu? Nenek-nenek itu temanmu apa bukan? Ya, dan aku pun hanya berempat saja. Berempat. Empat juga banyak kali. Sosok tinggi hitam besar, terus nenek-nenek, terus apa lagi yang dua? Kurcaci, anak-anak kecil siapa dia? Itulah dia, anak kecil kurcaci itu. Iya. Agar tak ada lagi rasa kedewasaanmu. Iya benar. Berarti kamu yang buat aku seperti anak-anak ya? Mbak merasa? Iya. Komplotan dia, komplotan. Nggak merasa umur aku tuh 37. Sama suami memang manja banget. Kalau nggak dipeluk marah gitu. Jadi ada 3 ya udah yang kamu sebut. Oh yang itu ya? Iya. Suapin juga. Ya ampun. Sampai dia jealous dan manja banget, udah tua aku nggak tahu. Nah, ini gara-gara makhluk ini. Kurcaci, nenek-nenek, makhluk tinggi hitam besar. Satu lagi siapa yang temanmu? Karena dia berdua. Oh, anak kecilnya ada 2. Oke. Yang suruh kamu perempuan. Memang pernah ada masalah apa nih dengan Mbak Jessica?
Beda lagi makhluknya. Ini kelawar itu nih. Kamu temannya yang tinggi hitam besar tadi? Iya. Sudah berapa lama kamu menghuni badannya Mbak Jessica? Sudah lama aku ingin kehancuran untukmu. Salah aku apa emang? Di saat di tahun itu, Tahun berapa? di tahun 2015, Ada apa di tahun itu? tuanku mengutusku untuk menghancurkanmu sampai tak ada lagi yang tersisa dari rumah tanggamu. Waduh, buat hancur, sehancur-hancurnya gitu. Kan ada alasannya. Alasannya apa kok sampai kamu dikirim? Memangnya ada masalah apa dengan Ibu Jessica, si tuanmu ini? Saya pernah sama suami ini, saya udah cerai 2 kali Panglima. Maksudnya rujuk, ini yang ketiga nih. Kalau ketiga kan nggak bisa lagi nanti ya kan. Pertama cerai, rujuk lagi. Kedua cerai, rujuk lagi. Ini terakhir. Oh, mudah-mudahan awet ya. Mudah-mudahan ini selama berapa Panglima langgeng. Jelaskan dulu. Jangan berharap kelanggengan Boleh dong. dalam rumah tanggamu, dan aku pun akan terus menghasut agar jatuh ketiga. Oh, Dia yang ngancurkan. Berarti kau yang ngancurkan ya? maksudnya kamu menghasut suaminya biar nalak gitu? Biar benci kali suami aku sama aku kali ya. Kami untuk Ujung-ujungnya menghancurkan. iri gitu kan? Iri kan? Pengen merebut suami aku kan? Kau tahu Karena dia tajir ya? siapa tuanku? Siapa? Orang selesai apa orang mana? Sebutkan ciri-ciri tuan kamu. Nggak apa-apa, sini kalau nggak di belakang Panglima atau di belakang? Kepalanya. Berkulit Berkulit apa? Udah jauh-jauh aja, nggak usah deket. Urusan rumah tangga orang, lu dosa tahu bilang sama majikanmu. tak ada dosa. Rumah tangga juga baik-baik, sakral tahu. Kalau untuk setan menghentikan rumah tangga itu sebuah prestasi. Majikan dulu. Ya Allah. Ayo sebutin ciri-ciri majikan lu apa? Tak mengenal dosa. Kau nggak sini aja nggak? Nah udah. Jangan sampai ku hancurkan kau dengan fisik ini. Aku memakai raga ini. Aku bisa menghancurkanmu. Nggak bisa. Bisa ada Panglima. Dia ngancam mau buat kekerasan. Awas loh. Ayo sebutkan ciri-cirinya tadi gimana? Majikanmu tuh perempuan. Mana lebih tua dari Ibu Jessica? Lalu kenapa? Oh berarti benar lebih tua. Terus ciri-cirinya apa lagi? Biar nggak fitnah, ayo cepetan. Hei, awas loh kamu yang mau ngetok aku. Ciri-cirinya apa lagi? Cepetan. Kau jangan menekanku. Kamu merasa tertekan? Ya, Aku cuma nanya. Kamu nggak jawab-jawab dari tadi. sudah kuberitahu siapa tuanku. Belum. Kamu cuma ngomong cirinya doang. Nama juga belum kesebut. Siapa namanya? Bilang. Lalu apa yang akan kau berikan kepadaku? Emangnya kalau mau minta informasi harus ngasih sesuatu? Ya, Berarti kamu hidupmu dengan penuh pamrih dong. karena dia adalah targetku dan kau mencoba untuk membantunya. Lah iyalah, saling membantulah namanya manusia. Mau hidup dalam kebaikan kok. Lalu apa salah Ibu Jessica? Sini pindah sini. Kok sampai kamu dikirim dan sejahat itu? Karena ingin saling memiliki. Memiliki maksudnya? Majikan kamu memiliki suami saya. Iya. Yang kebahagiaan itu seharusnya tidak berada di tempatmu. Jadi majikan kamu iri dengan kebahagiaan Ibu Jessica. Iri. Kau setan dari mana kau diambilnya? Dari Binjai ya? Diselesai ya? Setan dari mana kau diambilnya? Diselesai ya? Diselesai? Aku dari tanah yang begitu jauh.
Jauh dari sini. Jauhnya arah dari Tapi mana? kalau dari tempat tinggalnya Ibu Saya Jessica, tahu, tinggal kau bilang aja, saya tahu. dari Binjai dekat apa enggak? Saya banyak kiasan kau. Kenapa kau menyebutkan tempat itu? Berarti benar yang disebutin. Daerah apa? Karena saya terbayang wajah yang majikanmu. Ya kan Kenapa? majikanmu tuh yang itu kan. Ya saya tahu dia. Kenapa kok dia sama sakit suami hati? Saya memang cuma Kau mana mungkin selera dia selera tinggi kali. terlihat lebih buruk darinya. Enggak lah. Menurut kamu. Tapi buktinya tadi teman kamu menggauli dia. Ayo. Teman kamu aja terpesona sama Ibu Jessica. Berarti kan dia cantik. Majikan dia dukun. Kalau selesai iya kali Mam. Bisa melihat Hitam. wujud aslinya, tidak seperti bangsa manusia Iya. yang melihat kau seperti nenek tua. Oh iya dong, banyak serangan. Kamu melihat Ibu Jessica seperti nenek tua, maksud kamu? Bukankah nenek tua itu sendiri adalah teman kamu? Manusia melihatnya, tetapi Ya suami saya pun gitu Bang. Kadang lihat saya seperti itu nenek-nenek, tapi cepat dibantunya. Udah sebentar aja, habis itu masuk lagi. Jadi kadang bahkan kayak nenek, kadang Untung suami mengerti kan, jadi dia pun terkadang enggan melihatmu. Kau akan hancur bersama apa yang kau punya. kan rezeki orang udah diatur masing-masing. Kau ingat kata-kata itu. nggak percaya sama setan. Ada yang pernah ngomong gitu? Secara Memang langsung? banyak, memang ya. Oh. Saya tahu. Banding ingin saya sama suami tuh udah pecah. Saat ini kau masih bisa berkata-kata. Suatu saat nanti kau ingat perkataan ini. Kenapa? Takut ada panglima. Perkataan ini yang mana? Kenapa? Akan terbaring dengan sebuah alat bantu. Sikit maksudnya. Mau kasih mati. Kau ingat itu? Bukannya dari dulu udah mati. Saya udah pernah kok ngalamin koma. Udah pernah? ya? Udah pernah? Sebelum nikah atau sesudah nikah dengan bapaknya? Iya udah pernah. Udah pernah. Pantesan dia ngomong gitu tadi. Mau dibuatnya lagi. Waktu ibu sakit itu ada ulah kamu? Suami kali. Itu Ku katakan sering ya bunuh diri. kau Panglima saya udah nggak sanggup gitu udah gap ini. tak pernah tumbang-tumbang. Oh, nggak pernah. Yang sering saya niat bunuh diri itu siapa? Emang pernah? Iya, Kayak apa? pernah. Ini kan pernah nih ada urat nadi. Oh, pakai silet? Mau dipotong. Mau dipotong tapi nggak tahu nggak tajam kali. Pokoknya niatnya mau mati Berarti aja. masih dilindungi Allah. Pokoknya niatnya mau mati aja gitu, malas hidup gitu rasanya. Asaan. Tuh putus asa. Berarti buat putus asa. Jadi kamu buat putus asa, Karena terus nggak sanggup bisikin sama- bunuh diri. Beradaan mereka busuk itu. Lebih baik lakukan. Tapi buktinya nggak berhasil ya. Tiba-tiba ininya nggak tajam. Udah kamu tobat aja kamu. Kalian tobat semua. Kamu punya Tuhan nggak? Punya Tuhan nggak? Punya keluarga nggak kamu? Punya keluarga, punya anak, punya istri. Kami mempunyai keluarga untuk menghancurkan kalian. Loh, kok itu? Maksudnya tuh keluarga kamu punya Kamu istri bertuhan gede. nggak? Bertuhan nggak Kalau kamu? diganggu kamu gimana? Kamu bertuhan nggak? Yang nyiptain kamu siapa? Tidak. Yang menciptakan Tobat kamu kamu. siapa? Tobat kamu. Jangan mengganggu bangsaku. Kejam banget ya. Dan mau dihancur suruh mati terus. Masuk Islam kamu mau nggak? Tobat. Ucap 2 kalimat syahadat. Tidak akan. Biar kamu bahagia, kamu tenang, hidupmu bahagia, tentram. Aku lebih bahagia jika kau menyingkir dari hadapanku. Waduh, malah nantangin Panglima. Kalau Panglima Aku nggak akan gimana? menyingkir. Kamu yang harus pergi dari Saya itu Baginda. dua hal yang ada dalam hati saya. Berperang sama kamu, menghabiskan kamu, atau kamu tunduk tobat sama saya. Kau harus menanggung risiko yang kau pilih. Apa risikonya menurutmu? Kalau Panglima nggak mau pergi dari hadapan kamu, risikonya apa? Jika kau tak ingin terluka, Aku sudah biasa terluka, sudah biasa aku bermain-main dengan bangsa kalian. Sudah biasa tersakiti. Ya,
Udah nggak ada air mataku, udah nggak ada. Tahu kau? Aku tidak punya air mata lagi, tahu nggak kau? Biasa hidup dengan berperang. Sudah bisa hidup berperang, jadi maksud kamu? Inilah kehidupan kami. Maksudmu kamu nggak mau disuruh tobat? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa haji. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghitsu faghfirli wa aslih li sya'ni wa faris ami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasadan. Rabbir firli dzambi wa azizahidu qalbi wa anjirni minasy syaitan. Allahumma ji sultanil ladzi majil manil qadim wajil wajhil karim waliyil karimati tammati wa damati mustajabati aqil yasani wal husaini bilan kusil haqi ani qudrati wa nadirina wa inul insi wal jinni wa yaqlajina kafaru rizquna kabi absarihim lama semjika wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul alamin mustajabul luqmanil hakim mustajabil qur'an najim wa riza sulaiman ibnu daud wa umri wasai ajsari wa bil hajat ila hasara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya rabbal qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina yu'minuna bil akhirati hisaban maghfura wa ja'alna ala qulubihim akinatan yafqahuna wa fi ajani wa qur'an zakata baka fil qur'ani. Allah Akbar. Gil, minum gil. Mama. Ya, makhluk yang di badan Agil sudah kalah dan Agil sudah dinetralisir sama Panglima. Tiba-tiba Ismi sudah dikuasai oleh makhluk gaib, tapi kita belum tahu dia siapa. Mama. Kamu panggil siapa? Ini mamamu. Ini mamamu. Mama dari mana? Mama. Nah. Mama dari mana ini? Coba jelaskan dulu, jangan kasar ya. Biar. Oh digeliti. Biarin. Mama dari mana ini? Mama dari Hongkong. Mama. Mama dari mana kamu? Pernah maaf Maksud pernah. dia mama dari Nggak mana? pernah kuburan. Nggak pernah. Mama. Nggak pernah, aku nggak pernah. Mama. Jelaskan kenapa kamu panggil dia Mama. Kenapa kamu siapa? Mama. Kamu ular ya? Menurutmu dia Kamu mama dari mana? Coba ceritakan yang jelas. Dari Papa ganteng. Hah? Papa ganteng, astagfirullahaladzim. jangan-jangan yang Mbak mimpi itu di situ. Ular ya? Bukan, yang makhluk tinggi hitam besar. Ular ya? Itu loh. Ular ya? Yang Kan bener aja ular. pernah datang ke mimpi Mbak? Suami saya bilang juga begitu. Gimana? Banyak banget. Enggak, maksudnya Mbak pernah datengin di mimpi yang bersetubuh itu ular. Yang pakai baju putih. Kamu tanya Panglima. Coba jelaskan, ini biar nggak Coba jelaskan, jelas ini, nggak jelas semua ini pada nggak jelas semua ini. Yuk. Harus jelas. Raja ular putih. Itu siapa? Dolok. Dolok itu bukit. Dolok bukit. Mama. Ada bukit yang namanya Tolok di daerah Tinjau. Dolok, ada? Memang suami saya bilang saya banyak anak dari makhluk gaib, tapi saya nggak percaya Panglima. Coba jelaskan dulu gimana ceritanya. Mama. Astagfirullahaladzim. Dari ayah ganteng putih tinggi baju hitam. Itu mimpi Mbak tuh kali, ganteng, baju hitam, tangannya putih. Iya begini, baju hitam gini. Ya Allah. Mama. Kamu siapa? Namamu ada nggak? Ada nama, siapa namanya? Purnama. Laki atau perempuan? Perempuan. Purnama. Coba dekat lagi Mbak, dekat lagi. Purnama umur berapa? Ngomong sama dia Kalau jelas. untuk ukuran manusia, umurnya berapa Purnama? Kecil. Emang udah berapa lama ya? Papa gantengmu udah berapa lama sama saya? Lama. Berapa lama? Berapa tahun? Bertahun-tahun. Berapa lama bertahunnya? Sejak mama pindah di rumah baru. Rumah yang Sejak sekarang mama pindah rumah baru, ditempati- geli aku dengarnya sumpah. Enggak, rumah yang sekarang ditempati itu udah berapa tahun? 3. 3 tahun. Kayaknya lupa. Lupa ya? Iya, Ingat, nggak ingat. nyangka Panglima gimana? Enggak, biar kita urai satu persatu, sabar dulu. Nanti akan terungkap. Coba jelaskan. Jadi kamu, menurutmu ini mamahmu, papahmu dari bangsa gaib, orangnya ganteng, tinggi, putih. Aduh ya Terus? Allah, astagfirullah. Papa ganteng cinta mama. Tapi kan udah musnah. Papa udah musnah kan? Belum Udah suami musnah. saya musnah belum. Belum, masih ada ini bapaknya masih ada.
Nanti kita panggil. Emang siapa yang musnahkan? Jangan Panglima. Nanti kita panggil Enggak, biar jelas maksudnya semua. Mbak merasa sudah musnah, siapa yang musnahkan? Iya ada. Belum. Tidak bisa dimusnahkan. Ya ampun. Dari dulu. Papa muslim dari bukan? dulu bukti. Papa muslim bukan? Bapakmu muslim apa bukan? Muslim bukan? Muslim? Muslim. Oh, Berarti kamu juga muslim? Anak aku. Karena mama, papa suka. Mama cantik. Ketemu di mana kok bisa ketemu? Mama cantik. Iya, Kamu kayak papamu. siapa wajahnya? Kayak saya pakai ayahmu. Putih-putih, kami ular putih. Ular Ada nggak kayak saya? ular putih. jadi Ya Allah begini. Terus, Dari Dolok, ular putih dari Dolok. Ya dari gaib. terus habis itu dulu. ketemu di Saya kayak pernah sana. dengar itu nama itu. Maksudnya papamu tuh lihat mamahmu pertama di mana? Saya kayak pernah Kok dengar. bisa jatuh cinta? Aduh habat. Aduh apa? Bahasa Habaget. bahasa Aceh ya? Baik. Saya Aceh deh sama aku. Kok tahu kamu Panglima orang Aceh? Oh ya, tuh dia. Sudah dari dulu suka, maka kamu sama laki-laki itu tidak bisa sejalan. Ada tanda dekat aku Tanda apa? di dalam putih dalam perempuan, Maksudnya ada tanda di kemaluannya, dalam perempuan. di dalam rahimnya. Aku suka, papa suka, ya Jaja saja suka. Raja saja suka. Raja siapa? Raja mereka. Jelaskan dong ketemunya di mana? Kok bisa suka? Kan ada tempat pertemuannya itu. Di tanah Bukit Dolo. Waktu ke sana, Mbak sering ke sana? Nggak pernah. Dia nggak pernah datang ke sana loh. Binjai. Iya, memang orang Binjai. Dolo itu bukit-bukit. Mungkin pernah lewat sana. Dolok itu bukit-bukit. Nggak tahu nggak ya. Bukit yang mana Dan ini? banyak hutan-hutan. Ya ampun, mama pulang begini. Jadi dia bapakmu itu di situ tinggalnya. Lalu ada saya dulu karena kau itu dijahati oleh seorang manusia. Mama jahati manusia. Ada yang jahat sama mama kamu. Ada mama dijahati manusia. Kamu tahu berarti ada yang jahat sama mama itu. Siapa yang jahat? Mama jahati manusia. Siapa yang jahat sama mama? Yang perempuan berkulit hitam, Perempuan berkulit hitam, lebih tua atau lebih lebih muda? tua, Terus musuhnya hidup. hurufnya A. Dia mau singkirkan dia Tujuannya biar apa kalau udah tersingkir? karena dulu mama tidak mau bahagia dengan laki-laki itu. Suami duniamu, suami duniamu. Suami dunia. Iya, maksudnya suami dunia itu yang manusia. Kenapa? Suaminya kenapa? Tidak, masalahnya dulu Masalahnya dulu kenapa? karena mau berebut itu, mau pisahkan dia. Iya. Jadi wanita itu mau memisahkan Ibu Jessica dan suaminya. Nah, tujuannya apa kalau udah pisah? Apakah perempuan itu mau merebut suaminya? Dia karena marah, dia diberikan hadiah banyak, Dibeli kasihin harta gitu. rumahnya besar sekali. Kenapa iri? Nggak boleh. Tingkat Iya, perempuan itu apa hubungannya dengan suaminya? Nggak bertingkat kali. tingkat hartanya tambah Iya, maksudnya kenapa perempuan itu kok segitu irinya? dulu dekat. Dia merasa juga punya hak atas suaminya. Ya, karena bukan cuma kamu wanitanya, katanya masanya dia marah. Mama jahati orang sama orang yang dekat dengan suami mama dulu. Suami yang sebelum ini kan Ya, iya suami Mama tahu, sebelum ini tapi tapi takut. iya. Kan aku lupa ini. Mencoba ingat tapi lupa. Tidak, mama.
Mamanya lupa, coba jelasin deh. Jadi kisahnya dulu gimana? Sebelum mama menikah dengan suami yang ini, pernah ada masalah? Dengan suami mama, mama ada masalah dengan keluarga suami mama. Suami yang dulu apa yang sekarang? Yang sekarang. Oh, ada masalah lalu? Mama jangan takut. Maksudnya ada masalah? Memang benar. Ingat. Enggak yang Ingat mama ingat. Enggak, suami yang sekarang tuh ada masalah dengan keluarganya. Maksudnya gini, Mbak, biar kita urai satu persatu gitu. Jadi Mama Iya, gimana? Ceritain. mama cerita mama Kan kita mau mengurai akar permasalahannya. dari keluarga Suaminya nggak suka sama pernikahan ini. Oh, lalu mamanya dijahati. Bukannya mama mau ditusuk-tusukin. Oh, muka saya mau ditusuk susu. Emang ada rasa? Iya benar. Oh iya, memang mamanya merasa mukanya ditusuk-tusuk. Sebenarnya ada ritual apa sehingga rasa itu yang dialami? Biar hancur. Karena sakit hati sama Ritualnya tuh ditusuk-tusukin wajahnya gitu. Makanya di sini Biar terasa jelek. gitu. Panglima ini pendekannya. pendekarnya, untuk pendekarnya katanya. Mamanya mau dijahat. Mama marah-marah terus. Iya, karena ada makhluk jahat yang suka mempengaruhi biar mama emosi kan. Mamanya marah-marah. Jadi Kalian buat sakit kepala aku, jadinya marah-marah nggak tahan. Suka jalan-jalan nih. Kan dia yang buat. Dia Yang buat sakit kepala bukan kamu kan? Suruh setan Tapi orang yang jahat itu yang ngirim makhluk seperti kamu ya? Ada berapa anak saya? Kamu doang. Saudaramu? Ada 5. Namanya siapa-siapa aja. Memang benar anak saya. Purnama, terus apa lagi? jadi saya Lain ayah? mani-maninya Mani-mani. air Iya, maksudnya itu satu ayah atau beda ayah? menikmati hubungannya dengan papa ganda. Iya, maksudnya saudara kamu ada 5, itu satu ayah atau beda? Oh, satu. Iya. Berarti kamu anak keberapa? Aku besar. Paling besar. Adik-adikmu ada 4. Berapa tahun? Mama itu jahat orang. Papamu bukan orang yang dikirim orang jahat itu? Bukan. Datang sendiri. Apa? Beda makhluk lagi nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Waalaikumsalam. Kamu siapa? Maju, Mbak. Besar kaku nih, merinding paling. Oh, gini ya? Ayahnya. Kamu Oh, siapa? ayahnya Purnama ya? Maju, Mbak, maju. Coba, kamu cerita. Kamu siapa? Ngomong. Bicaralah yang baik. Udah baik ini, gimana ngomongnya? Kamu itu adalah wanita. Siapa paling? Cakaplah dengan sopan. Ya kamu siapa? Cakaplah dengan tenang. Tanya Mbak Ratu. Banyaklah sabar dalam hidup. Jangan mengikuti hawa emosimu. Kamu yang mendampingi Mbak Jessica. Raja Ular Putih. Oh, Raja Ular Putih. Akulah yang datang ke dalam mimpimu. Yang anak tadi pun. Ya, ini bapaknya. ayahnya Purnama ya? Pada saat kau terpisah dari suamimu, pada saat kau ingin akhir hidup, Bantu. Allah. pada saat itu kau ingin mengakhiri hidupmu. Iya. Iya, waktu itu mau ngakhirin hidup. Pada saat itu aku hadir dalam hidupmu. Kau kesepian, merasa hidupmu tak berguna. Kau merasakan kau tidak bisa bahagia lagi di dunia ini. Akulah yang Karena banyak mendatangi. sekali orang yang mau Iya. menghancurkan. Iya. Karena masa lalumu begitu gelap. Iya benar. Kau harus Maju biar aku bisa. Dekat lagi, Mbak. Dekat lagi. Suaranya biar masuk. jalan yang baik. Ayo, Mbak, sini. Masa lalumu tidak akan dilihat. Aku memang tidak terlihat oleh pandangan, tapi aku melihat kehidupanmu. Aku jatuh cinta terhadapmu, tapi dunia kita berbeda. Jalani hidupmu sebagaimana yang seharusnya. Jangan banyak melawan hidup. Ikuti perjalanan hidup dengan berjalan. Hidup bukan untuk dilawan, tapi dijalani. Kau tidak berhak menyakiti dirimu sendiri. Kau
Kau bermanfaat, kau berguna, kau bukan tidak berguna. Hanya saja kau tidak mengenal siapa Tuhanmu. Maaf kalau boleh tahu saya harus panggil apa ya? Panggil saja aku Raja Putih. Raja Putih. Namanya sama dengan yang di sini. Iya, salam. Kau tidak usah malu dengan masa lalu. Kau akan menjadi contoh yang baik untuk mereka. Jangan menyerah. Kau tidak boleh menyerah. Ingat, kau sudah punya keturunan. Tapi kan bukan keturunan sesama manusia. Kan alam kita berbeda. Ini masih sulit Kau diterima. harus tenang. Aduh, nggak habis pikir. Kau tidak bisa mengendalikan ketenanganmu. Kau sudah punya hidupmu. Ya Allah. Kau sudah punya anak belum dari suamimu? Mana suami? Suamimu. Suami yang alam nyata, manusia. Suamimu. Mana anakmu? Iya. Itu anakmu bukan? Iya. Kau lahirkan bukan? Iya. Apa yang kurang dalam hidupmu? Kenapa banyak yang jahat sama dia? Karena masa lalunya. Apakah dia pernah menyakiti orang? Pernah dari perkataanmu. Dari perkataan kalau saya tersakitin saya memang Mungkin saat itu emosi. Emang ada masalah Karena apa dia dulu? pun menjadi korban pada awalnya. Masih muda, Terus? banyak sekali ujiannya. Itulah jalan hidup yang kau pilih. Harus menjadi satu pelajaran untukmu. Usia mudamu tidak sama seperti mereka. Kebebasanmu menjadi satu pelajaran untukmu. Ingat bukan bagaimana masa lalumu. Tapi yang jahat lebih dari satu orang. Karena mereka iri padamu. Kau selalu mempesona untuk mereka. Sementara dia yang tidak bisa mendapatkanmu dan orang yang disayanginya justru memilihmu. Mereka lah yang sakit hati terhadapmu. Kau mengerti apa harus aku jelaskan? nggak usah. Jadi kalau Raja Putih sudah berapa lama bersama dengan Mbak Sejak Jessica? dia selalu ingin mengakhiri hidupnya. Bertahun-tahun, tahun demi tahun tidak merasa ketenangan. Maka itu kau tidak pernah merasa bahwa kau tidak bisa hidup di dunia ini. Iya. Ini bukan duniaku. Iya benar. Akulah yang menemanimu. Sampai Aku tidak berpikir- tega melihatnya. Sampai Aku berikan sampai aku kehidupan berpikir dalam mungkin duniaku mimpinya. dunia gaib kali ya gitu. Pernah terlintas seperti itu. Maka itu aku hadir dalam hidupmu. Kami itu adalah apa yang manusia pikirkan. Karena dia mengundangku dan dia begitu menarik perhatianku, maka aku hadir. Dan aku telah menyalahi aturan permainan kehidupan. Aku rela jika aku mati. Jika aku berada di duniamu, berarti aku mempertaruhkan nyawaku. Itulah tantangan bagiku, Panglima. Aku hanya kasihan terhadapnya karena dia memang sejak kecil selalu saja ada masalah dalam hidupnya. dalam keluarganya. Ya, sebenarnya bukan semata-mata karena keluargamu yang salah. Ibumu tidak bersalah. Mereka sayang terhadapmu. Jika mereka tidak sayang terhadapmu, kau tidak akan dijaga dalam kandungannya. Wajar saja jika mereka kasar dan galak terhadapmu, karena kau sulit dikendalikan. Itulah kenapa kau bersikap sangat manja terhadap suamimu. Karena itu yang kau inginkan sejak kecil. Iya. Kau tidak dapatkan itu dari Enggak orang sama sekali. Kau selalu dipukul dan dicaci maki. Dia banyak mengalami penderitaan. Memang selalu dipukul dari kecil. Apa mungkin itu cara didikan orang tuanya begitu? Karena mereka orang yang tidak punya. Jadi ada berapa orang yang jahat sama dia? Ada dari 3 arah, Panglima. Iya. Jangan pernah berpikir bahwa orang-orang terdekat kita tidak menguji kita. Justru orang terdekatlah yang akan menguji kita. Ya. Sangat dahsyat dibanding orang yang tidak kita kenal menyakiti kita. Ini masih ular itu. Iya. Kenapa saya bisa punya anak sama kamu? Mereka anak-anakku, Anakmu pernah saya kan? bukan anak. Tapi aku mengatakan kepada
Dia adalah wanita yang kucintai. Jangan sakiti dia dan jangan ganggu dia. Maaf, saya mau nanya. Tadi makhluk yang pertama masuk ke badan Agil kan dia mengaku kalau dia mendatangi juga dan menggauli. Apakah benar? Apa dia hanya ngaku-ngaku? Dia mengaku-ngaku, tapi memang sering untuk memanfaatkan kesepianmu. Sering sekali kau dalam kesendirian karena kesibukan dari suamimu. Kau sering tidur sendiri. Berarti sebenarnya yang datang ke mimpi itu Raja Putih ya, bukan yang tadi. Suami kan memang tugasnya begitu, keluar kota. Sering tugas luar ya, jarang di rumah. Biarkan dia bekerja. Janganlah ada pikiran yang tidak baik dalam pikiran. Tapi pikirkan anakmu. Berikan kasih sayang terhadapnya. Kau kurang memperhatikan anakmu. Jangan samakan dan jangan biarkan hal yang sama terjadi pada anakmu. Mana yang ini? Yang kayak ini? Enggak, yang ini. Yang nyata. Kalau waktu kecil kan Mbak kayak kurang kasih sayang orang tua. Nah, jangan sampai anak Mbak pun kurang kasih sayang gitu. Jadi Mbak harus lebih perhatian gitu. Tapi sudah jelas ya yang ular tadi bukan anak saya kan? Udah. Maafkan anak-anakku. Iya. Dia merasa karena ayahnya pernah bilang, itu wanita yang aku sayangi, aku cintai, jangan ganggu. Oh, berarti kalau papanya cinta, aku boleh panggil mama dong gitu. Karena istriku mati terbunuh oleh manusia yang mengumpulkan ular-ular dunia ini. Begitu. Maka aku pasrahkan semuanya. Aku tidak ingin kau menyerah dalam hidup. Sebagaimana aku pun sama, selalu memperjuangkan hidupku untuk anak-anakku. Kau pun harus berjuang untuk anakmu. Ini kan dunia berbeda ini. Mbak mau terus lanjut sama dia? Tidak ada hubungannya aku dengan dia. Tidak ada hubungan. Aku hanya ingin dia menghargai hidupnya. Jangan lagi mengucapkan kau menyesal dilahirkan dunia ini. Aku tidak mau mendengarkan itu. Iya, jangan ngomong. Seberat apapun beban hidupmu, pasti semua ada jalan keluarnya. Di mana Tuhanmu yang akan membantu. Kamu punya Tuhan, Allah bersamamu. Jika kau dekat, maka semua kesusahan dan kesulitan akan dibantu olehnya. Tapi jika kau jauh dari pertolongannya. Kalau kayak gini nih gimana Bang Lima? Kan dia merasa kekasihnya gitu, padahal dia punya suami yang nyata. Aku tidak memaksakan kehendak. Aku hanya mengutarakan perasaanku. Tapi nggak ganggu ya? Aku tidak akan mengganggu. Aku hanya menghiburnya dalam kesepian. Pada saat itu, berdasarkan suka sama suka, aku hadir dalam mimpinya. Dia menyambutku. Karena mimpi kan apa ya, di luar batas kesadaran kita ya. Memang saat itu menikmati dalam mimpinya ya. Nggak tahu juga tapi pas Nggak bangun. tahu. Maka kau selalu bertemu dengan laki-laki yang tidak kau kenal. Iya benar. Dalam Itulah mimpi. aku. Kenapa kau merasakan sakit kepala? Iya. Karena kau penuh dengan masa lalu yang sangat berat. Ditambah lagi serangan gaib gitu ya? Oh, oke. Benar berarti. Kenapa telapak kaki dan tanganmu terasa panas? Panas dan berat. Itu adalah ujian untukmu agar kau bisa melangkah lagi di dunia ini dan menggenggam kehidupanmu kembali. Nggak boleh lagi berpikir bunuh diri. Tidak, Nggak boleh Mbak. masa lalu biarlah berlalu menjadi satu kehidupan yang menjadi catatan untuk kita lebih baik lagi. Karena Allah tidak melihat masa lalu, tapi melihat saat ini dan seterusnya. Maka perbaiki hidupmu. Kau harus menjadi ibu yang baik untuk anak kandungmu, Iya. agar kau bisa menjadi istri yang baik untuk suamimu. Cukuplah sampai di sini. Jangan ikuti lagi pikiran-pikiran yang jelek dalam pikiranmu itu. Karena itu adalah dia yang tidak suka terhadap kehidupanmu saat ini. Iya. Kalau emosi jangan diperturutkan, nanti ditunggangi oleh setan. Kau saat ini begitu meningkat. Maksudnya secara kehidupannya. Ya, maka ini adalah bagian ujian dari agar kau bersyukur. Agar kau berpijak kembali di jalan yang benar. Tidak ada orang tua yang membenci anaknya, Panglima. Iya. Pasti ada maksud dan tujuan di baliknya. Hormati orang tuamu. Masih ada ya? Di Binjai. Iya. Jangan ikuti permusuhan di dalam jiwamu. Karena itu adalah mereka yang tidak menyukaimu. Mereka ingin kau hidup sendiri. Ketika kau sendiri, kau mengakhiri hidupmu. Itu yang mereka inginkan. Dan kau mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang tidak beriman.
kau mau? Enggak. Kembalilah. Kau harus menggenggam kembali kehidupan. Jangan kau lepaskan hidupmu. Karena ini adalah satu anugerah untukmu. Masih ada waktu dan kesempatan. Akulah yang membawamu ke tempat ini. Oh, Maksudnya? yang Yang bisikin, ngarahkan. ngarahin supaya menghubungi mata langit itu dia ini. Wah, terima kasih. Aku ingin melihatmu bahagia. Maafkan saya, Panglima. Ya, Maafkan saya. Iya. Karena saya sudah melanggar, menggagahimu dalam tidurmu. Saya siap dihukum atas perbuatan saya. ya Nanti kok diterapkan. mohon doa dan bertobat saja kepada Allah, mohon ampunan, dan beliau udah memaafkan ya. Iya. Kalau itu memang faktor yang sudah terjadi, yang mungkin disengaja ataupun tak disengaja. Terima kasih. Aku berat karena atas perbuatanku, karena dosaku, karena walau bagaimanapun aku memanfaatkan keadaan lemahnya. Karena kehilafanku, kau bisa menjalani hidup ini. Kau pasti tahu siapa orang-orang itu. Iya. Orang-orang yang jahatin kamu. Iya, udah tahu nih. Yang dari keluarga, dari masa lalu. Iya. Terima kasih, kau telah memaafkanku. Iya, sama-sama. Terima kasih, Panglima. Sama-sama. Terima kasih kau sudah mengizinkan aku untuk meluruskan semua ini. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama-sama Raja Putih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita akan lanjutkan proses terapi terhadap Mbak Jessica. Jessica Z. Yuk, silakan. Allah 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 Tiga tiga Allah Allah Bacaan nasib matanya tuh kali Mbak. Allah Bacaannya. Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Ayo sikit. Allah Allah Allah. Ayo Tiga sikit. tiga tiga Allah Allah biar sembuh biar sembuh lepas jangan dilawan dilepas Ikhlasin. Ya, ikhlasin. Yuk, ikhlasin. Ya. Istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya, benar Allah. Terus sikit. Allah sakit banget. Bismillahirrahmanirrahim. Fangkala binikmatin. Ya, nggak tahu. Allah.
atau Mbak Zezika sudah diterapi, tinggal mandi air doa. Ini yang sudah didoakan Panglima akan dipakai untuk membersihkan dan juga memagari badan Mbak Zezika. Ya, alhamdulillah Sobat Mata Langit, kita sudah berhasil untuk mengungkap tabir misteri kehidupan Mbak Zezika. Ada makhluk yang jahat yang selama ini mengganggu, kemudian ada juga makhluk yang baik yang memberikan petuah atau pesan-pesan yang baik. Selalu ada keseimbangan dalam hidup ini. Nah, kalau Mbak Zezika sendiri, gimana kesan-kesannya setelah hari ini bertemu tim Mata Langit? Kesan-kesannya saya merasakan sekarang ini, dan sebelumnya tadi berat. Nah, sekarang ringan. Tapi waktu di terapi sakit nggak? Banget. Ampun. Ampun Panglima tadi saya kasar. Nggak apa-apa. Baris. Sakit banget, kayak apa tadi ya rasa? Kayak dia apa? Kayak di itu batu runcing. Padahal cuma pakai lada. Terus waktu mandi air doa, itu seperti orang tenggelam, kayak mau mati gitu, megap-megap gitu. tapi tadi saya lihat begini, sebentar Benar, masuk megap. gitu, masuk lagi gitu. Terus ada Memang nggak? nggak dibuat-buat, memang real itu. Memang rasa pengen keluar dari tong. Iya, orang kan biasanya pengen keluar, dia malah pengen masuk gitu loh. Jadi apa merasa ada yang masukin? Megap gini kayak mati, nggak tahu deh. Kayak yang lelepin padahal cuma digentong ya. Mudah-mudahan habis ini Mbak Zezika benar-benar sembuh. Amin. Tapi berproses ya, jadi jangan berharap langsung sembuh total, nggak, memang bertahap sedikit demi sedikit. Yang penting obat yang diberikan Panglima diminum tertib, sama ini doa yang diberikan harus dizikirkan. Insyaallah. Itu kan sudah dibersihkan, sudah diperiksa. Nah, biar periksanya makin kuat harus pasien sendiri yang mengamalkan doa itu, gitu ya. Oke, baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dari kisah perjalanan dari Mbak Zezika. Semua manusia di muka bumi ini punya perjalanan hidupnya masing-masing, punya cerita hidupnya masing-masing, baik yang buruk sekalipun maupun yang baik, karena hidupnya adalah berproses. Kita nggak tahu ya kita bakal jadi apa akhirnya nanti. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita belajar terus menjadi orang yang lebih baik. Tetapkan hati kita konsisten terhadap apa yang kita perbuat, serahkan diri sama Allah, sabar dan sholat, berbanyak zikir dalam hidup, itu cukup sebenarnya. Cukup dengan tulus, dengan ikhlas, sucikan diri gitu, baik penglihatan, pendengaran, ucapan. Jadi jangan melihat ke belakang gitu. Oh kita pernah begini, pernah hidup nggak enak, pernah begini segala macam. Nanti kita diboncengin setan gitu untuk melakukan hal-hal yang nggak baik, seperti jadi dendam sama orang-orang yang sudah terbelakang. Oh dulu dia nggak baik sama aku. Kapan kita mau menjadi baik kalau kita selalu melihat ketidakbaikan gitu? Udah biarkan aja. Jadi sekarang yang harus dipikir bagaimana kita bisa berbuat baik dengan orang yang menjahati kita, dengan orang yang dulu pernah benci sama kita, dengan dulu orang yang nggak mensupport kita, dengan dulu orang yang pernah mungkin mencaci maki kita, tidak memandang kita sama sekali. Berbuat baik pada orang itu sangat lebih banyak lagi pahalanya ketimbang kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Nah, insya Allah pasti hidup kita nanti akan lebih baik, hidup kita akan lebih bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baik manusia yang hidup di muka bumi adalah yang selalu bermanfaat dan banyak manfaat bagi orang banyak. Apalagi keluarga kita, orang tua kita, saudara kita. Itu keberkahan selalu akan datang dimanapun kita berada. Dipastikan insya Allah pasti Allah selalu melindungi kita, Allah selalu meridhoi kita, dan kalau kita mati kita mendapat tempat yang terbaik yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita. Itu saja sih. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan juga netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listik, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.